toko App Store-nya sendiri, Oculus App Store-nya sendiri sekarang udah ada 700 plus aplikasi, dan kalau saya lihat tuh sebagian besar tuh berbayar gitu, dan hype-nya lagi tinggi, orang lagi pada penasaran banget nih buat nyobain konten-konten yang kayak gini. Soalnya ini masih baru gitu ya, walaupun nggak baru-baru banget sih. Kalau teman-teman udah tahu sebenarnya zaman dulu juga Nintendo udah pernah bikin ya, udah pernah nyoba bikin namanya virtual reality, tapi karena hardware-nya belum nyampe ya coba cari di YouTube kalau pengen tahu kayak gimana sih experience VR zaman dulu, bikin mabok gitu ya. Dan digunakan rata-rata kurang lebih 25 menit per user. Itu statistiknya sampai saat ini. Jadi device-nya masih baru, hype-nya masih tinggi, dan ya potensial banget gitu buat teman-teman develop Gear VR application. Oke, ini sekedar sejarahnya aja dari. Jadi device yang disupport itu mulai dari Note 4, walaupun yang populer itu S6 ke atas. Kemudian di versi berikutnya itu dia jadi lebih ringan dan sudah support device yang baru, Note 5, S7, S7 Edge. Terus kemudian muncul Note 7 yang rada-rada bombastis beritanya, sampai sekarang device-nya sudah nggak ada, tapi Gear VR-nya muncul, dan di situ sudut pandangnya ditinggiin lagi jadi 101 derajat. Jadi sudut pandangnya lebih lebar lagi. Dan mulai ergonomik, jadi saya yang pakai kacamata gini juga masih nyaman pakainya. Jadi bentuknya sudah disesuaikan. Dan yang terakhir adalah versi yang tahun 2017 muncul bareng sama S8, itu bentuknya kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada device kecil yang menemani. Nah, itu yang baru di versi yang tahun ini, dan device itu disebut Gear VR Controller. Oke, device-nya seperti apa? Seperti ini device-nya. Kalau ini adalah bentuk aslinya, saya pegang di tangan, kecil gitu ya, kayak remote, dan megangnya itu kayak megang pistol aja gitu. Di depannya ada trigger. Terus triggernya ini berfungsi seperti ya klik-klikan tombol gitu. Di sini ada kayak mousepad, trackpad, ada home, back, sama volume button, physical button, dan dia nggak cuma kayak remote. Jadi persis seperti laser pointer yang saya pegang ini. Dia bisa tahu sedang diarahkan kemana. Jadi bisa seperti ini, bisa lasernya bisa tahu gitu dia lagi diarahin kemana. Karena ada sensor yang mendeteksi gerakan 3 degree of freedom, yaitu ini roll, pitch, sama yaw. Jadi dia tahu kalau sedang diputar, diorientasi, tapi diem di tempat. Sama seperti experience VR itu sendiri. Jadi kalau kita sedang pakai di kepala, kita melangkah maju, gambarnya tetap diem, gitu. Jadi tetap stay di tempat. Kemudian ini data lebih dalamnya ya, ada sensor di situ, terus pakai baterai biasa, tahan sampai 80 jam, dan koneksinya itu Bluetooth. Oke, device-nya emang baru, tapi dia backward compatible sampai S6. Jadi semua device yang didukung sama Gear VR terbaru ini didukung juga sama Gear VR controller. Dan mungkin teman-teman banyak yang mengira kalau Gear VR-nya terbaru berarti nggak bisa pakai yang lama. Tetap bisa. Jadi ini juga Gear VR terbaru, tetap support sampai S6, backward compatible. Oke, jadi semua top high-end line up dari Samsung disupport oleh Gear VR. Sayangnya kelas S semua ya, kelas S sama kelas Note. Kenapa? Karena ya perlu CPU yang kenceng, GPU yang kenceng, dan layar terbaik di kelasnya gitu. Jadi resolusinya yang paling tinggi. Itu sih yang dikejar buat dapat experience yang mantap gitu ya. Terutama kalau udah ada yang pernah ngebandingin Google Cardboard sama Gear VR, beda banget, jauh gitu sih. Oke. Nah, di kesempatan ini saya mau mendemokan gitu ya, gimana cara kita bikin aplikasi sampai bisa connect ke Gear VR controllernya. Nah, aplikasi yang mau saya tampilin itu menggunakan Unity. Nah, di sini ada yang udah pakai Unity, udah pernah?
Udah pernah? Wow, banyak ya. Kenapa pakai Unity? Karena device ini dikembangin bareng sama Oculus, dan Oculus ngeluarin SDK-nya itu dua sih yang disupport ya. Kalau nggak Unity, Unreal Engine. Nah itu game engine yang disupport natively sama si Oculus. Walaupun ada support yang lebih natif lagi, yaitu kalau mau go deeper ya ada native SDK untuk Gear VR yang nggak pakai game engine gitu ya. Ada juga, ada yang web VR juga. Kalau teman-teman mau lihat nanti di websitenya Oculus tuh lengkap, ada 6 kalau nggak salah SDK yang disupport. Oke, kita pakai yang populer aja, Unity, untuk nyontohin gimana cara bisa bikin project Unity sampai connect ke Gear VR controller. Oke, nah di sesi-sesi yang kota pertama sih sebenarnya ini kan udah putaran ke-5 ya, kota ke-5. Saya nyoba untuk demo langsung tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi sekarang cuman screenshot aja gitu ya biar cepat. Dan slide ini ntar bakal didistribute ke teman-teman kalau emang mau apa istilahnya, napas tilas lagi gitu ya, mau coba bikin lagi. Oke, step pertama kita coba bikin project Unity sederhana dulu. Kalau teman-teman yang udah fasih pakai Unity, gampang banget gitu ya. Kita tinggal create new project aja. Terus pastikan ini projectnya modenya 3D. Oke, kasih nama terserah, kasih location terserah, create project. Next, terciptalah sebuah project seperti ini. Terus di sini tak contohin bikin objek sederhana aja, misalkan lantai gitu ya. Kita bikin floor, kita klik kanan, add 3D object, cube, terus kasih scale kayak gini, X, Y, Z 5,0,25 supaya dia jadi gepeng gitu ya. Oke, habis itu diapain? Tinggal pencet tombol ini, udah selesai gitu ya. Gamenya udah jadi. Semudah itu pakai Unity. Hasilnya kayak gini. Udah, ini udah jadi game gitu ya, walaupun nggak ada apa-apa sih di situ. Yang penting ini udah jadi file exe lah gitu ya, bisa di run gitu, hasilnya kayak gini. Semudah itu pakai Unity. Tapi kita pengen, ini kan projectnya masih run di native PC saya waktu itu ya, either iOS atau Windows, aplikasi exe lah gitu ya, aplikasi PC. Gimana caranya supaya aplikasi ini jadi aplikasi Gear VR yang bisa di-deploy ke device Android gitu ya. Ini kan OS-nya Android. Oke, itu step kedua. Kita mau jalankan aplikasi barusan sebagai aplikasi Gear VR. Gimana caranya? Stepnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kita langsung aja masuk ke masing-masing. Yang pertama itu kita tinggal switch platform sebenarnya. Jadi kita ke setting projectnya, build setting, kemudian pilih platform Android. Jadi dia udah nyiapin. Walaupun ini teman-teman harus install dulu sih sebelum bisa deploy ke Android gitu ya. Biasanya di pertama kali install Unity itu ditanya mau install komponen apa aja gitu. Ya kalau belum tadi otomatis download sendiri. Oke, pindahin ke Android, terus klik switch platform. Oke, kemudian klik ini player setting, nanti di sebelah kanan bakal muncul jendela inspektor kayak gini. Kalau Androidnya udah kita select, terus player setting, terus pindah ke sini. Di sini yang penting untuk dirubah itu adalah, nah bagian ini, tinggal dicentang doang, virtual reality support-nya. Tinggal diaktifin, terus dipilih Oculus sebagai SDK-nya. Kemudian kasih nama package, ini penamaan package Android ya, APK gitu. Jadi kasih aja nama apa terserah gitu. Terus pilih minimum API levelnya 5 kalau di pop, atau API level 21. Android API level 21. Dengan melakukan ini 1, 2, 3, kita udah berhasil mengkonvert game barusan ke Gear VR game. Udah semudah itu doang. Jadi kalau kita build and run dari sini, dia bakal nge-compile gamenya menjadi file .apk. Itu file untuk Android gitu ya, aplikasi Android. Terus bakal langsung dikirim ke device-nya kalau device-nya lagi dicolok via USB. Standarnya kayak gitu ya cara kerjanya. Nah, kalau udah dikirim ke device-nya, dia bakal langsung dipanggil perintah ADB buat ngeran gitu ya, ngeran APK barusan. Seharusnya muncul seperti ini di layar device-nya.
Artinya apa? Artinya APK-nya udah sampai ke device, tapi ketika di run dia ngedetect bahwa device-nya lagi nggak dicolok ke Gear VR, jadi nggak bisa jalanin aplikasi Gear VR. Oke, nah sebagai developer kan males gitu ya kalau kita setiap kali ngerubah sesuatu, deploy, terus pengen lihat hasilnya harus colok ke Gear VR, capek kan? Nah, sudah disiapin mode, istilahnya itu Gear VR Developer Mode, di mana aplikasi VR-nya bisa langsung jalan tanpa dia connect ke Gear VR device. Cara ngaktifinnya gimana? Pertama-tama kita harus install dulu semua service yang dibutuhin sama si Oculus Gear VR service-nya. Cara paling mudah adalah dengan paling enggak handphonenya itu dicolokin sekali aja ke Gear VR. Nanti pas dicolok pertama kali, dia bakal langsung ngedetect aplikasi apa aja yang harus diinstal. Jadi nanti di layar handphonenya, setelah kita melakukan ini, colok gitu ya, kali aja, nanti di layar handphone bakal muncul seperti ini. Istilahnya first time setting lah gitu ya. Dia bakal ngedownload sendiri service-service yang dibutuhin, driver-driver yang dibutuhin untuk bisa menjalankan aplikasi VR di device ini. Total sih rata-rata 100-200an MB ya, jadi pastikan pakai WiFi. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika di sini sudah siap gitu ya, kita tinggal siapin APK-nya. Berarti kita harus bikin namanya sertifikat dulu, sertifikat untuk bisa ngedeploy APK di developer mode dengan cara menggunakan ini namanya POSIX generator ya, disiapin sama si Oculus gitu. Jadi Oculus itu perlu file .posix yang isinya itu certification buat menandakan bahwa aplikasi itu dibikin oleh developer siapa untuk device mana gitu. Jadi nggak bisa deploy APK sembarangan sih, yang kuncinya kayak gitu ya. Dengan cara masuk ke website ini alamatnya, nanti tampilannya bakal seperti ini. Terus dia minta device ID. Nah, device ID ini ngambilnya dari mana? Ambil dari kalau teman-teman udah biasa ngecek koneksi ke device Android, itu biasanya dari command prompt kita ketik adb devices, nanti dia muncul kan device apa yang sedang connect ke PC itu. Nah, nanti di sini muncul angka ID unique gitu ya. Nah, itu yang di copy ke sini, itu di copy ke sana, nanti dia bakal generate file, terus di download filenya. Isi file itu adalah seperti ini, file biasa sih, file text gitu ya. File ini harus diimport ke dalam project kita barusan. Jadi kita masuk lagi ke project kita di Unity. Kita harus bikin struktur folder kayak gini, plugin Android asset. Strukturnya harus kayak gini supaya si Gear VR service-nya bisa ngecek masing-masing APK, karena dia ngeceknya di spesifik alamat ini gitu ya. Dan device-nya, sertifikatnya harus ditaruh di sini. Oke, berarti dia bakal ngunci satu developer, satu sertifikat. Karena teman-teman kalau masuk ke websitenya Oculus itu harus masuk login gitu ya. Jadi dia ngunci satu device, satu developer. Jadi kalau teman-teman punya game studio yang ada beberapa test device, ntar harus bikin banyak nih kayak gini. Dan itu masukin aja semua sekaligus. Gitu. Nanti setiap kali project ini di-compile, file ini ter-include di dalam APK-nya. Kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke device-nya. Di sebelumnya sertifikatnya udah kita masukin, terus kita build and run sekali lagi supaya APK yang ada sertifikatnya itu masuk lagi ke device. Kemudian di device kita buka setting, application info gitu ya. Cari Gear VR service. Di dalamnya klik storage, manage storage, terus bagian VR service versionnya diklik beberapa kali. Sama kayak ketika mau ngaktifin Android Developer Mode. Jadi diklik beberapa kali, nanti muncul jendela kayak gini di bawahnya. Nah, sebenarnya pas ngeklik kayak gini, dia bakal nyeken ada nggak sih di device-nya ini APK yang ada file OSIX-nya barusan. Kalau ada, berarti dia bakal ngaktifin developer mode gitu. Kalau nggak ketemu, nanti dikasih toast gitu ya, you are not a developer gitu ya. Wah, kurang ajar deh. Kata siapa? Sebenarnya kalau itu muncul artinya dia nggak nemuin file OSIX-nya gitu, dia bakal nyeken APK gitu ya, satu-satu disket. Oke, sampai sini developer modenya kita aktifin.
maka aplikasinya bakal langsung running dan tampilannya seperti ini di device-nya. Jadi dia langsung jalanin aplikasi VR tanpa perlu, maksudnya seperti ini ya, kalau developer mode-nya belum aktif. Tapi kalau udah diaktifin layarnya bakal kedip-kedip gitu ya. Ini normal gitu ya, karena dia switch mata kanan mata kiri sih kayak gitu. Rapid switch, dan kemudian aplikasinya jadi bisa jalan. Dan ini udah nge-track pergerakan kepala gitu ya. Walaupun nggak sepresisi ketika dicolok di sini gitu. Tapi kita sebagai developer cukup lah buat ngeliat doang kan, oh app-nya jalan gitu ya. Ada bug apa enggak gitu ya. Oke, sampai tahap ini kita udah berhasil bikin aplikasi kita jadi aplikasi Gear VR. Nah, buat teman-teman yang udah punya game gitu ya, sebenarnya tinggal melakukan yang tadi itu aja, pindahin ke Android, centang VR service-nya, dan udah selesai gitu ya. Kita belum modding apa-apa loh sampai sini gitu. Oke, lanjut. Gimana caranya nambahin Gear VR controller support ke situ? Jadi kita mau konekin ini sekarang. Nah, cara paling mudah itu adalah pakai Oculus Mobile SDK. Jadi Oculusnya sendiri udah nyiapin SDK yang di dalamnya ada support untuk Gear VR controller. Caranya gimana? Kita masuk lagi ke website Oculus, ke developer Oculus/download, terus pilih SDK untuk Unity. Nah, di sini ada banyak SDK tadi, Unity, Native, apalagi ya banyak lah. Kita pilih yang Unity. Terus download core package-nya yang latest. Setelah di-download, hasilnya itu adalah, nah kalau teman-teman yang udah sering pakai Unity, sering lihat ya, file yang berekstensi .unity package. Nah ini tinggal kita import ke project kita dengan cara asset, import package, custom package, browse ke sini, ke file yang barusan di-download. Kalau berhasil, nanti importnya itu akan menghasilkan satu folder asset OVR, Oculus VR. Nah itu isinya adalah script-script semua ya yang disiapkan untuk connect ke Gear VR sama controllernya juga. Oke, sampai sini kita tinggal menggunakan prefab yang udah disiapin sama si Oculus. Prefab sekali lagi itu istilahnya si Unity, di mana prefab itu ya sebenarnya objek yang kita buat di sini terus kita drag drop ke sini gitu. Dibikin untuk gampang diimport ke project lain gitu ya, atau di copy ke aset yang lain gitu kan, ke scene yang lain. Nah yang perlu kita pakai adalah yang pertama, kelihatan tulisannya OVR Camera Rig. Nah ini adalah skeleton yang udah disiapin sama si Oculus. Isinya itu ada left eye, center eye, right eye, anchor semua gitu. Jadi dia ngasih posisi buat lensa kiri, lensa kanan, kameranya gitu ya. Kemudian di sini ada left hand sama right hand. Jadi dia kayak udah bikin tengkorak gitu. Dan udah ngasih pre-defined spot buat naruh si Gear VR controllernya ini ada di mana di situ. Jadi ada tangan kiri, ada tangan kanan. Soalnya di ini bisa disetting kalau teman-teman kidal, jadi seakan-akan dianggapnya itu ada di sini gitu, dan semua perhitungannya itu disesuaikan gitu, perhitungan pergerakannya gitu ya. Oke, ini di drag drop. Kemudian untuk masing-masing tangan kita ambil lagi prefab namanya Gear VR controller. Nah ini adalah support ke device yang baru ini buat nge-support ada model 3D di sana. Jadi di dunia virtualnya tuh ntar muncul benda kayak gini juga gitu ya, bentuknya kayak gini muncul, dan dia bikin kita tahu ini lagi ngarah kemana sih gitu. Karena itu ntar bakal disesuaikan posisinya otomatis langsung gitu ya. Jadi ini kita drag ke tangan kiri sama tangan kanan, dijadiin childnya gitu. Oke. Kemudian buka kedua-duanya ya, Gear VR controller yang kiri sama Gear VR controller yang kanan. Nanti ada satu yang harus disetting di sini, controller yang di track yang mana gitu. Jadi ada dua pilihannya, ada L track sama R track. Jangan sampai kebalik tangannya gitu. Oke, sampai sini kalau projectnya dijalanin, harusnya di dunia yang putih tadi yang baru ada lantai doang itu, nanti bakal ada muncul seperti ini. Ini model 3D Gear VR controllernya, dan itu bakal nge-track posisi benda ini di dunia nyata gitu ya. Jadi sedang diarahin kemana, dia bakal langsung menampilkan posisinya di sini.
Walaupun nggak bisa diayun ya, sekali lagi nggak bisa diayun, jadi dia cuma statis di situ aja, terus bisa diputar-putar gitu ya. Oke. Nah, sampai sini kita pengen melakukan sesuatu. Itu baru import doang ya. Kita belum nulis kode sama sekali sampai barusan. Nah, di sini kita mau nulis kode gimana supaya si controllernya itu nembak. Oke. Caranya ya ini spesifik ke Unity lagi sih. Dan ada banyak cara sih sebenarnya, cuman saya pakai cara yang kayak gini. Saya bikin objek namanya bullet gitu ya. Terus dia tuh dibikin dari 3D objek namanya sphere mungkin gitu ya. Kalau peluru bulat-bulat gitu. Terus tak kasih aja scale yang kecil 0,2, 0,2, 0,2. Kasih rigid body supaya bisa ngedeteksi tabrakan gitu ya, fisik. Terus gravitinya tak matiin biar nggak melengkung pelurunya. Terus dari sini tak drag drop ke asset. Jadi dia jadi prefab gitu. Objeknya jadi prefab. Terus objeknya tak hapus. Jadi initially di dunia ini nggak ada si pelurunya gitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu bikin script. Jadi untuk seharusnya sih posisi scriptnya nggak harus di sini ya, cuma biar demo aja, biar gampangin aja. Si gear VR controllernya masing-masing tak kasih script namanya script shoot. Oke. Script ini artinya kita mau bikin logiknya nih. Kalau kita buka isinya seperti ini. Nah, ada function update gitu ya, yang dipanggil setiap kali dia selesai ngedraw satu frame image. Dan ini udah intrinsik ya, emang kerjanya Unity kayak gini gitu ya. Setiap saat tuh dia update gitu. Jadi saya pengen setiap kali update coba dicek apakah si OVR input itu ada event get up. Nah, ini kita bisa langsung manggil kayak gini karena barusan import SDK-nya si Oculus yang gear VR barusannya. Jadi kita bisa langsung panggil object OVR input.getUp. Terus kita pengen tahu tombol mana yang barusan di up gitu. Jadi event-event kayak gitu doang, dan semuanya udah disiapin untuk semua tombol yang ada di device itu ya. Kalau yang barusan dipencet itulah primary index trigger, itu tombol yang depannya yang kayak pistolnya. Saya pengen dia gamenya itu nge-spawn bullet prefab yang barusan udah saya siapin. Jadi di spawn benda 3D. Benda 3D-nya itu dikasih position. Jadi projectile transform position. Positionnya ambil dari siapa? Ambil aja dari this dan transform position. This itu siapa? Controller ya. Jadi objeknya di spawn di controllernya, terus dikasih arah. Di sini kita kasih velocity gitu ya. Velocity-nya tuh ambil dari this.transform.forward. Jadi sekali lagi dari controllernya kita bisa ambil sekarang lagi forwardnya tuh kemana gitu. Udah tinggal pakai dua ini doang, position sama transform forward. Terus ya dikasih angka-angka sederhana aja, dikasih timer gitu ya. Kalau dia udah hidup selama 2 detik lebih, destroy gitu. Udah jadi deh. Sekarang di sini kontrolnya diarahin kemana, terus kita pencet triggernya, dia bakal nembakin peluru bulat ini sesuai arah dari kontrolnya. Jadi demo yang mau saya sampaikan segitu aja. Sorry, nggak bisa di feed langsung gitu ya. Soalnya kalau di feed langsung, ketika pindah ke Gear VR mode itu, device-nya bakal nurunin priority service-service yang lain. Jadi bakal kayak slideshow banget lah tampilannya. Jadi 3 detik sekali baru update gambarnya gitu. Nggak enak banget dilihat gitu ya. Pengennya sih bikin, cuman belum sempat aja. Tapi ntar buat teman-teman yang pengen lihat hasilnya kayak gimana, bisa lihat sendiri device-nya ke depan gitu ya. Pengen lihat sesensitif apa sih triggernya gitu ya. Maksudnya deteksi posisinya gitu ya. Bisa nanti coba lihat device-nya langsung. Tapi kalau dari saya sampai sini aja. Selanjutnya adalah tinggal gimana kreativitas dari teman-teman. Oke. Kalau lihat gambar di depan, kelihatannya apa nih? Game yang sedang dimainkan bentuknya kayak gimana? Lagi di dalam air, terus ada hiu yang segera menyerang gitu ya. Terus kita sabet pakai celurit gitu kali ya. Disabet-sabet pakai celurit atau ditembak-tembak. Atau yang lebih peaceful ya.
bahwa ini tuh orangnya sedang ngasih makan ikan hiu gitu, jadi dikasih makan aja, hiunya lewat gitu. Bisa aja kan dibikin kayak gitu. Tinggal imajinasi teman-teman aja gimana. Semoga dari demo ini men-trigger gitu ya. Sekarang udah ada native controllernya loh buat si Gear VR, jadi nggak harus kayak, coba teman-teman lihat demo game yang menang-menang juara kemarin itu, kalau dicoba gamenya itu buat nembaknya itu kan harus gerakin kepala gitu ya, ngarahin kursornya itu kemana gitu ya. Nah itu kan kalau saya sih pernah nyoba sih, pegel lama-lama gitu, nggak natural aja gerakannya, jadi harus lihat sini, harus sana gitu ya. Sementara kalau kita pakai controller kayak gini, controllernya bisa dijadiin kursor gitu, jadi kepala kita noleh kemana, dia bisa tetap nembak kemana gitu. Jadi kan lebih natural. Kalau hiunya pas mau nyerang gitu kan kita bisa kayak menghindar gitu ya, tapi bisa sambil nyabet celurit gitu. Nah gitu sih, jadi lebih natural kontrolnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan.